Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi inverse. Setelah pembelajaran, Ibu harap kalian mampu memahami konsep fungsi inverse, menentukan syarat suatu fungsi memiliki inverse, serta menentukan dan memeriksa rumus fungsi inverse dengan benar melalui contoh dan latihan soal. Apa sih fungsi inverse itu? Nah, jika kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, banyak sekali ya yang berkaitan dengan inverse. Contohnya tuh seperti teman-teman di pagi hari berangkat ke sekolah. Kemudian di sore harinya kalian pulang kembali ke rumah. Jadi fungsi inverse itu apa, Ibu? Nah, inverse itu adalah kebalikan. Pagi kalian pergi ke sekolah, lalu sorenya pulang ke rumah. Jadi ada kebalikan. Jadi inverse itu artinya adalah kebalikan. Nah, jika inverse sendiri adalah kebalikan, maka inverse fungsi itu apa? Fungsi inverse itu adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Maksudnya bagaimana, Ibu? Terkait dengan fungsi inverse. Nah, untuk lebih jelas, Ibu berikan keterangan bahwa jika suatu fungsi, anggaplah itu fungsi f, memetakan himpunan A ke himpunan B, atau kita tulis dalam rumus f titik 2A tanda panah B. Jadi ini bacanya itu fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Maka inverse fungsi f dinotasikan sebagai f pangkat min 1. Nah, ini rumus inverse ya teman-teman. Jadi jika ada pangkat min 1, maka itu namanya inverse. F pangkat min 1 berarti inverse dari fungsi f, yaitu relasi yang memetakan himpunan B ke himpunan A. Jadi kebalikannya nih, atau bisa ditulis dengan rumus F pangkat min 1 titik 2B tanda panah A. Jadi fungsi F-nya itu tadi apa? Memetakan himpunan A ke B. Maka kebalikannya yaitu dari himpunan B ke himpunan A. Jadi seperti itulah untuk inverse fungsi ya. Jangan lupa tadi simbolnya adalah pangkat negatif 1. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan diagram panah berikut. Nah, ada himpunan A yang dipetakan ke himpunan B oleh fungsi f. Anggaplah pasangannya seperti ini ya. 1 itu berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, dan 3 berpasangan dengan C. Maka untuk menentukan inverse-nya, kita lihat pemetaannya di himpunan A ke himpunan B. Maka inverse-nya pasti dari himpunan B ke himpunan A. Dengan tetap memperhatikan pasangannya tadi ya. 1 berpasangan dengan A, maka kebalikannya A berpasangan dengan 1. Hanya dibalik saja ya. Jadi jika digambarkan dengan diagram panah kurang lebih seperti ini. Atau kita bisa buat dalam pasangan berurutan. Yang pertama dulu yaitu pemetaan oleh fungsi f, yaitu pasangannya ada 1 dengan A. Kita tulis f sama dengan 1, A, lalu 2, B, dan 3, C. Nah, jika dituliskan dalam pasangan berurutan, fungsi f-nya seperti ini. Memetakan himpunan A ke himpunan B dengan pasangan-pasangan yang ada. Nah, inverse-nya seperti apa? Kita lihat, berarti inverse tadi simbolnya apa? F pangkat negatif 1. Berarti kebalikannya tuh. Kita lihat pasangannya. Yang pertama, F sama dengan A, 1, B, 2, C, 3. Nah, jelas ya, jadi inverse itu adalah kebalikan. Jadi kalau ada fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B misalnya, maka pasti inverse-nya itu memetakan sebaliknya dari himpunan B ke himpunan A. Jelas ya sampai di sini terkait dengan pengertian inverse fungsi?
Nah, sekarang setelah kita tahu apa itu inverse, kita bahas lagi tentang fungsi inverse. Jadi bedanya jika tadi itu definisi inverse, sekarang kapan inverse itu dikatakan sebagai fungsi inverse? Inverse dikatakan sebagai suatu inverse jika inverse suatu fungsi merupakan bentuk fungsi. Nah, ya, jadi ini syaratnya. Jadi, inverse-nya harus berbentuk fungsi. Maka, inverse tersebut disebut sebagai fungsi inverse. Karena tidak semua inverse dari suatu inverse itu berbentuk fungsi. Di mana di penjelasan kemarin kita sudah bahas tentang istilah relasi dan fungsi ya. Nah, kita langsung ke contohnya ya, biar lebih tahu, lebih paham yang mana fungsi inverse. Nah, kita lihat terlebih dahulu fungsinya. Ya, kita anggaplah himpunan A memetakan himpunan B. Kita lihat pasangan yang pertama. 1, Z. Anggaplah 1 di sini dan Z-nya di sini ya, berpasangan. Kita buat tanda panah. Kemudian 2,X dan 3,Y. Selalu diusahakan diurut seperti ini ya. Nah, inilah diagram panah dari fungsi f yang ada. Sekarang kita coba tentukan inverse-nya. Tadi pemetaannya dari himpunan A ke himpunan B. Jadi inverse-nya itu dari himpunan B ke himpunan A. Pemetaannya jelas pakai fungsi inverse. Nah, kita lihat dari fungsi f-nya tadi, 2 itu berpasangan dengan X, maka X itu berpasangan dengan 2. 3 dengan Y berarti Y berpasangan dengan 3. 1 dengan Z berarti Z berpasangan dengan 1. Kemudian kita kerjakan yang B-nya ya. Sekalian kita analisis nih, inverse dari kedua fungsi ini merupakan fungsi atau bukan. Nah, dilihat dari fungsi G di sini, anggaplah ini juga himpunan A memetakan himpunan B ya. Nah, kita lihat pasangan yang pertama yaitu 1,X berarti 1 pasangan berpasangan dengan X. Kita buat tanda panah sebagai tanda pasangan. Kemudian 2,Z dan 3,X. Tetap di sini ya, X-nya. Nah, jika digambarkan dengan diagram panah, kira-kira seperti inilah fungsi G-nya ya, teman-teman. Selanjutnya, kita tentukan inverse-nya dari himpunan A ke himpunan B. Maka pasti inverse-nya itu dari himpunan B ke himpunan A. Dipetakan oleh G pangkat negatif 1. Atau inverse dari fungsi G. Lalu kita lihat pasangan X nih. Nah, di sini X ini ada 2 pasangannya, yaitu X berpasangan dengan 1 dan juga X berpasangan dengan 3. Kemudian yang Z itu berpasangan dengan 2, berarti tetap 2. Nah, setelah kita tentukan inverse-nya masing-masing dalam diagram panah, sekarang kita analisis nih. Untuk yang fungsi F terlebih dahulu, inverse-nya yaitu F pangkat negatif 1, himpunan pasangannya itu sama dengan X, 2, lalu Y, 3 dan Z, 1. Nah, sekarang kita perhatikan inverse dari fungsi F ini. Perhatikan pemasangan anggotanya ya. Nah, B di sini sebagai domain atau daerah asal. Semua anggota domainnya di sini ini punya pasangan. Dan semua pasangannya itu satu-satu. Berarti ini dikatakan sebagai fungsi. Karena memenuhi syarat sebagai fungsi. Maka bisa kita katakan karena inverse dari fungsi B ini merupakan fungsi, maka inilah dikenal sebagai fungsi inverse. Kemudian kita lanjut ke fungsi G. Kita lihat inverse dari fungsi G di sini juga udah ada ya. Kita buat dulu ke dalam himpunan berurutan. Yang pertama itu X itu berpasangan dengan 1, kemudian X lagi berpasangan dengan 3, dan yang terakhir Z berpasangan dengan 2.
Lalu bisa kita lihat ternyata dari diagram panah yang ada di sini itu anggota himpunan pertama atau domainnya yaitu himpunan B. Di sini ada X ya, yang dimana X ini mempunyai dua pasangan. Sehingga ini tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai suatu fungsi. Jadi ini bukan merupakan suatu fungsi ya. Sehingga karena inverse dari fungsi G bukan termasuk fungsi, maka bisa dikatakan bahwa fungsi G itu bukan merupakan fungsi inverse. Cukup dikatakan saja sebagai inverse, tetapi bukan fungsi inverse. Nah, itu untuk membedakan yang mana yang fungsi inverse dan yang mana yang bukan. Sesuai dengan deskripsinya, yaitu jika inverse suatu fungsi merupakan bentuk fungsi, maka inverse tersebut disebut sebagai fungsi inverse. Jadi sudah jelas ya, kapan dikatakan inverse saja dan kapan dikatakan fungsi inverse. Ketahui fungsi f(x) sama dengan 2/5x dikurang 6. Lalu pertanyaannya, tentukan f inverse x-nya. Adapun tata langkah dalam penyelesaiannya ini mudah sekali. Langkah pertama, kita misalkan kalau fungsi f(x) ini dia sama dengan y. Maka yang f(x) di sini kita ganti dengan parabel y. Jadinya sekarang itu y sama dengan 2/5x dikurang 6. Lanjut, untuk mencari inverse-nya, itu langkah selanjutnya. Bagaimana caranya? Kita harus merubah bentuk y sama dengan ini berubah menjadi x sama dengan. Oke, perhatikan caranya. Biar mudah, sekarang kita tukar posisi. Yang tadinya y sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu tadinya 2/5x kurang 6 sebelah kanan, sekarang kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadinya sekarang itu 2/5x dikurang 6 sama dengan y. Lanjut, yang pakai parabel x. Ingat, yang masih ada parabel x-nya kita pindahkan semuanya ke sebelah kiri. Dan yang tidak ada parabel x-nya itu kita pindahkan semuanya ke sebelah kanan. Perhatikan, yang ada x-nya itu cuma 2/5x saja. Maka di sini kita tulis 2/5x sama dengan y negatif 6. Kalau pindah ruas jadinya positif 6. Nah, setelah ini kita kali silang saja biar mudah. 5 ini kita kali silang ke y tambah 6. Maka jadinya sekarang itu 2x sama dengan 5 dikali y tambah 6. Lanjut, kita sambung di sebelahnya. 2x sama dengan 5 kali y hasilnya 5y. Lalu 5 dikali positif 6 hasilnya positif 30. Maka x saja itu sama dengan 5y ditambah 30 dibagi dengan 2. Nah, kalau sudah berbentuk x sama dengan itu artinya kita sudah menemukan bentuk inverse-nya. Maka bentuk inverse-nya yaitu f inverse x sama dengan, tinggal kita ganti saja parabel y yang ada di sini ganti dengan x. Jadinya sekarang itu 5x tambah 30 per 2. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Nah, seperti biasa ya teman-teman, di akhir pembelajaran kita pasti ada yang namanya soal untuk mempermantap bagaimana pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini. Mungkin sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjut di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.